Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, kembali lagi bersama kami di Abdul Latif Channel. Sebelum ke pembahasan, jangan lupa untuk menekan tombol like, tombol subscribe bagi yang belum, dan tak lupa untuk menekan tombol notifikasi agar mendapat notif jika ada video baru, dan juga sebagai dukungan untuk perkembangan channel ini. Tayyib, langsung kita ke pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, habibi rabbil alamin, imamil muttaqin, sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Seluruh santri online dimanapun Anda berada, selamat melaksanakan ibadah puasa di hari kedua ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran kepada kita, memberikan taufik kepada kita untuk terus beramal soleh, amin ya rabbal alamin. Di video ini kita akan melanjutkan kajian kitab Alfiyah Ibnu Malik. Kita sudah sampai pada bait ke 143 dan sudah masuk pada bait kana wa akhwatuha setelah kita menyelesaikan bab ibtidah ya. Di sini ada 4 bait yang mungkin videonya agak lama, sekitar mungkin nggak tahu berapa ya. Tapi silahkan disimak sampai akhir untuk mengetahui seluruh informasinya. Bagi Anda yang merasa ini bermanfaat, silahkan di like, di subscribe, di komen, dan bagikan ke teman-teman Anda yang sedang belajar kitab Alfiyah Ibnu Malik agar mendapatkan referensi tambahan tentang kitab Alfiyah Ibnu Malik. Dan jika saya ada kesalahan baca, silahkan ditegur ya bagi Anda yang punya kemampuan lebih. Baik, mari kita mulai kajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Tarfa'u kana al-mubtada isman wal khabar tansibuhu ka kana sayyidan Umar ka kana dhalla bata adha asbaha amsa wa sara laysa zala bariha fati'a wa fakka wa hadhil arba'ah li shibhi nafyin aw li nafyin mutba'ah wa mislu kana dama masbuqan bima ka'a'timadum tamusiban dirhama. Mari kita mulai terjemahkan ya. Tarfa'u merofakkan apa kana lafat kana al-mubtada'a terhadap mubtada, isman halnya sebagai isimnya, walau khabara dan terhadap khabar, tansibu menasabkan apa kana hu terhadap khabar. Jadi kana itu merofakkan isimnya, yaitu merofakkan mubtada sebagai isimnya, dan menasabkan khobar sebagai khobarnya. Jadi khobar yang mubtada dirubah menjadi khobarnya kana begitu. Kayak contoh kakana sayyidan Umar, kana ada siapa Umar itu sayyidan seorang sayyid, seorang pemimpin, seorang tuan lah. Jadi di sini kana merofakkan Umaru sebagai isimnya, yang awalnya Umaru itu mubtada, lalu dia dimasuki kana sehingga dia menjadi isimnya kana, dan dia marfu karena ada kana. Kemudian sayyidan ini khobarnya kana dia mansub, yang awalnya khobar. Kalau kita buang kananya dia menjadi Umaru sayyidun, tapi ketika dimasuki kana menjadi kana Umaru sayyidun. Demikian ya. Lalu ada juga saudara-saudaranya kana yang dia beramal seperti kana. Di sini di bawah base selanjutnya, kakana yaitu seperti kana, zola adapun lafaz zola itu artinya siang hari ya. Masuk waktu siang artinya gitu. Bata itu masuk di waktu malam. Adha, lafaz adha itu artinya masuk di waktu duha. Asbaha dan lafaz asbaha masuk di waktu subuh maksudnya. Amsa masuk di waktu sore itu artinya. Wasoro dan lafaz soro. Jadi ada dolla, bata, adha, asbaha, amsa, soro. Laisa dan lafaz laisa, zala dan lafaz zala, bariha dan bariha, fati'a, wangfaqa dan lafaz infaqqa. Wahadil arba'ah, adapun 4 fiil terakhir ini, yaitu lafaz zala, bariha, fati'a dan infaqqa, 4 ya. Lafaz zala, bariha, fati'a dan infaqqa. Hadir arba'ah, fiil 4 yang tadi ini itu mutba'atun, bait terakhir di sini. Itu mutba'atun diikutkan li syibhi nafin terhadap lafaz yang menyerupai nafi. Aw li nafin atau terhadap nafi. Jadi harus diikutkan dengan nafi. Jadi kalau 4 fiil ini ingin beramal seperti kana, maka biasanya dia itu diikutkan dengan nafi. Jadi
Saya contoh ma zala, ma bariha, ma fati'a, ma infaqqa dan lain sebagainya itu ya. Jadi dia didahului nafi. Kemudian bait 146 46 wa mislu kana, dan yaitu seperti kana. Dama, adapun lafadz dama masbukon halnya didahului bima dengan ma masdariyah dzarfiyah. Jadi ma di sini ma masdariyah dzarfiyah. Contoh kayak ka'ati ma dumta musiban dirhama. A'ti, berikanlah atau berilah, ma dumta, selama engkau itu musiban mendapatkan, dirhaman dirham. Jadi selalu tetaplah memberi selama kamu mendapatkan uang gitu. Ya memang gitu. Jadi pesan moral di sini adalah selagi kita mendapatkan penghasilan hendaknya kita memberi gitu. Jangan cuma dimakan sendiri, itu nggak berkah nanti. Jadi itu jelas ya. Ada berapa di sini? Kana wa akhwatuha, saudaranya kana itu ada banyak ya di sini ya. Contoh nih 1 dola, 2 bata, 3 adha, 4 asbaha, 5 amsa, 6 soro, 7 laisa, 8 mazala, 9 ma bariha, 10 ma fati'a, 11 ma infaqqa, ya. Kemudian 12 dama yang didahului ma, jadi ma dama seperti itu. Jadi ada 12 saudaranya kana. Nah, kita akan baca Ibnu Aqil supaya mendapatkan keterangan tambahan ya teman-teman. Lamma faragha minal kalami 'alal mubtada'i wal khabari. Ketika telah selesai membahas tentang mubtada khabar, syara'a Imam Ibnu Malik mulai fi dzikri nawasikhil mubtada, mulai menyebutkan amil-amil yang merusak mubtada. Sudah bagus ya susunan mubtada itu, mubtada khabar, rofa ya kan, marfu dan marfu. Tapi dirusak oleh amil-amil ini. Wahya qismani, ada dua. Af'alun wa hurufun, ada dua macam, yaitu ada fiil-fiil dan ada huruf-huruf. Fal af'alu, maka adapun fiil-fiil yang merupakan amil nawasih atau perusak mubtada khabar itu ada 3. Kana wa akhwatuha, yang pertama kana dan saudara-saudaranya. Yang kedua af'alul muqarrabah, yaitu fiil-fiil muqarrabah yang memiliki arti hampir biasanya itu. Kemudian yang ketiga adalah dhanna wa akhwatuha. Nah, 3 fiil ini ya itu merupakan amil-amil yang merusak tatanan mubtada khabar yang awalnya rofa berubah menjadi rofa nasob atau nasob seperti itu teman-teman. Kemudian wal hurufu, yang kedua adalah huruf. Yang tipe huruf itu ada ma wa akhwatuha, yaitu ma nafi dan saudara-saudaranya ma, kayak laisa, ma, kemudian lata, nanti ada bahas sendiri. Kemudian wala alatin nafil jinsi, yang kedua adalah la nafil jinsi, itu dia beramal seperti inna wa akhwatuha, menasabkan isimnya dan merofakkan khabarnya. Kemudian yang ketiga inna wa akhwatuha itu menasabkan mubtada dan merofakkan khabarnya. Itu merusak semua berarti ini. Nah, fabadal musannifu bidzikri, lanjut ya di sini. Fabadal musannifu bidzikri kana wa akhwatuha. Musannif mulai menyebutkan kana wa akhwatuha wa kulluha af'alun ittifaqan. Semuanya kana wa akhwatuha itu adalah fiil ya. Secara ittifaq semua ulama sepakat, illa laisa, kecuali lafaz laisa. Fadhahabal jumhuru ila anna fi'lin, menurut mayoritas ulama laisa itu merupakan fiil. Wa dhahabal farisiyu fi ahadi qaulaihi wa Abu Bakrin ibni Syakir fi ahadi qaulaihi illa annaha harfun. Tapi pendapat Imam Al-Farisi dalam salah satu kaulnya dan juga pendapat Abu Bakar bin Syakir, laisa itu merupakan huruf menurut dua orang ini dalam salah satu pendapat mereka. Tapi ya kita nggak mempermasalahkan lah, itulah mau fiil mau enggak kayak, tapi kita ikut ujumur aja, dia fiil gitu. Wahya tarfa'al mubtada, kana itu merofakkan mubtada. Wa tansibu khabaruhu, dan menasabkan khabarnya mubtada. Wa yusammal marfu biha isman laha, dan dinamakan lafaz yang dirofakkan tadi dengan isimnya. Jadi karena ketika dia merofakkan mubtada, maka mubtada tersebut menjadi isimnya kana. Wal mansubuh biha, adapun yang dinasabkan oleh kana itu khabaran laha, dia menjadi dinamakan dengan khabarnya kana. Jadi jelas ya, mubtada khabar ketika dimasuki kana berubah, mubtada menjadi isimnya kana, khabar menjadi khabarnya kana. Cuma begitu perubahannya ya. Wa hadil af'alu qismani. Fiil-fiil ini ada dua bagian teman-teman. Minha ma ya'malu hadzal amala bila syartin. Di antaranya yang pertama adalah fiil yang beramal ya,
beramal dengan amal ini tanpa syarat, ya. Jadi dia beramal menasabkan mubtada, merafa'kan mubtada dan merafa'kan khabar dengan tanpa syarat. Wa ya kana wa dhalla wa bata wa adha wa asbaha wa amsa wa asra wa laisa, itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 ya. Wa minha ma la ya'malu bihadzal amala illa bi syartin wa huwa qismani. Yang kedua adalah amil-amil yang tidak bisa beramal seperti kana wa khawatuha kecuali dengan syarat. Ada 2 bagian. Ahaduhuma, yang pertama, ma yustaratu fi amali ayasbiqahu nafyun lafdhan au taqdirun. Yang pertama adalah fiil-fiil yang disyaratkan untuk dia beramal seperti kana harus didahului oleh huruf nafi, baik nafi itu secara lafaz maupun nafi secara perkiraan. Au syibhu nafin, atau lafaz yang menyerupai nafi. Wa huwa arba'atun. Fiil-fiil ini ada 4, yaitu zala, bariha, fatihah, dan infaqah. Sudah saya jelaskan tadi di baitnya ya. Fa misalu nafi lafdon, adapun lafaz nafi secara lafaz. Contoh, mazala zaidun qaimun. Mazala kita artikan senantiasa, selalu. Jadi 4 fiil ini artinya itu selalu, senantiasa. Itu arti umumnya. Mazala senantiasa, siapa zaidun zaid, itu qaiman berdiri. Artinya zaid senantiasa berdiri. Kemudian di sini selanjutnya wa misaluhu takdirun, adapun contoh perumpamaan yang takdir, qauluhu ta'ala, firman-Nya Allah Ta'ala, qaulu tallahi tafta'u tadhkuru Yusufa. Qaulu, mereka berkata, tallahi, demi Allah, tafta'u tadhkuru Yusufa. Di sini saya belum melihat artinya karena buru tafsir ya teman-teman. Saya nggak berani. Ai maksudnya la tafta'u wala la tafta'u. Jadi lafaz la tafta'u ini kan dari kata fati'ah. Fati'ah ya, dia dari kata fati'ah yang fati'ah yaftahu, fati'ah yafta'u gitu. Maka di sini ada huruf nafi yang tersimpan. Ini yang mengetahui ranahnya orang-orang ahli-ahli tafsir. Jadi adalah yang dikira-kirakan di situ, la tafta'u. Nah, di situ tadhkuru Yusufa itu menjadi khobarnya tafta'u. Ya, sedangkan wawu di situ itu menjadi isimnya tafta'u. Begitu jelas ya. Kalau kurang jelas silakan ditanyakan ya. Wala yuhdafun nafi ma'aha qiyasan illa ba'dal qasami kal ayatil karimati. Dan tidak boleh dibuang huruf lafaz nafi tersebut bersama dengan fiil tersebut karena kias ya, kias, secara kias. Illa ba'dal qasami kal ayatil karimah, kecuali setelah qasam seperti di ayat yang mulia ini. Jadi di ayat di Al-Qur'an ini memang di situ ada sumpah tallahi ya. Kemudian huruf nafinya dibuang. Tallahi tafta'u. Harusnya ada la-nya di situ tapi dibuang gitu karena ada sumpah. Tapi dalam kaul-kaul kita biasa nggak boleh seperti ini ya. Tadi la yusdafun nafi ma'aha qiyasan illa ba'dal qasami kal ayatil karimah. Jadi tidak boleh dibuang huruf nafinya kecuali memang jika ada qasam ya, kecuali ada sumpah. Wa qad syaddal hatfu bidunil qasam. Sungguh telah syad atau keluar dari kaidah pembuangan huruf nafi dengan tanpa ada sumpah. Kaqouli syair, seperti ucapan penyair, wa abrahu ma adama Allahu qaumi bilhamdillahi muntaqiqan mujidan. Ini abrahu kan ini dari kata bariha ya barahu gitu kan. Wa abrahu, aku senantiasa bihamdillahi, dengan pujian Allah, itu muntaqiton, itu mujidan. Jadi khabarnya 2 ya, muntaqiton itu khabarnya abrahu, mujidan juga khabarnya akrahu. Aku akan senantiasa memuji, memuliakan dengan memuji Allah, maksudnya begitu. Ma'adamallahu kami, selama Allah mengekalkan kaumku, atau selama Allah menjaga kaumku, begitu. Iya, ada syair. Harusnya di sini ma abrahu tapi dibuang ma-nya ya, adalah abrahu harusnya. Ai la abrahu muntaqitan mujidan, di sini ada tafsirannya kan. La abrahu muntaqitan mujidan. Sahibun nitaqin wa jawadin. Muntaqitan itu sahibun nitaqin, orang yang selalu mengucap ya, wa jawadin, dan selalu memuji. Ma'adamallahu kami, selama Allah mengekalkan kaumku, selama Allah memelihara kaumku.
Wa ana bidzalika annahu la yazalu mustaghniyan ma baqiyalahu qaumuhu. Bahwasanya dia bermaksud bidzalika dengan syair itu annahu, bahwasanya dia la yazalu akan senantiasa mustaghniyan, akan senantiasa memuji Allah, meminta kecukupan kepada Allah, ma baqiya selama tetap hidup, lahu bagi dirinya apa kaumnya. Jadi selama kaumnya masih ada, terus dia akan selalu memuji Allah. Ini kata-kata penyair tersebut. Wa hadza ahsanu ma humila alaihil baitu. Ini adalah kandungan terbaik yang dikandung oleh bait ini. Wa misalu syibhin nafi wal murad bi an-nahyu. Yang dimaksud dengan syibh nafi itu adalah nahi. Nahi itu mirip seperti nafi. Kaqaulika la tazal qa'iman, janganlah kamu berdiri. La tazal, janganlah kamu terus menerus qa'iman berdiri. Jadi la tazal itu nahi lanya, tapi dia dimiripkan seperti nafi, maka dia tetap bisa beramal seperti kana wa akhwatuha karena ada nahinya. Nah, nahi itulah disebut sebagai sibhun nafyi. Begitu ya. Kayak contoh, wa minhu qauluhu, di antara contoh yang sibhun nafyi yang berupa nahi, itu contoh seperti ini. Ya sahibi, ini sahibi yang ke-61 ini, sahibi syamir wala tazal dzakirul maut fanisyanuhu dhalalun mubinun, gitu ya. Maknanya ini ya sahibi ini kekurangan mbak ya. Sahibi, wahai temanku, syamir, bersungguh-sungguhlah, berusahalah, wala tazal dzakirul maut, dan senantiasalah engkau dzakirul mauti, yaitu khobar tuh. Dzakirul mauti khobar. La tazal, senantiasalah engkau itu dzakirul mauti, mengingat kematian. Fanisyanuhu, maka adapun melupakan kematian, itu dolalun mubinun, itu kesesatan yang nyata. Wa du'a, yang kedua adalah ucapan doa. Kaqaulika la yazalullahu muhsinan ilaika, semoga Allah selalu memberikan kebaikan ilaika kepada kamu. Ini la yazalullah itu juga syibh nafi ya, la yazalu, tapi dalam qaul doa begitu. La yazalullahu muhsinan ilaika. Kemudian qaulu syair, ucapan penyair lagi, ala yasal lami ya daramaya alal bila, wahai rumah maya, wahai rumahnya maya yang sudah lusuh, alal bila itu lusuh, lama, tua begitu, al bila itu. Jadi wahai rumahnya maya yang sudah lusuh, sudah tua, wala zala munhalan bijar'aiki al-qatru, wala zala, dan doa ini, dan mudah-mudahan terus menerus al-qatru, hujan itu, munhalan, mengucur, bijar'aiki, di kebun rumahmu. Semoga jadi ini doa kebaikan seseorang terhadap istrinya itu bernama Mayyah. Ini syair ini milik Ghailan bin Uqbah. Dia mendoakan kepada istrinya agar rumahnya yang sudah tua itu mudah-mudahan awet sampai kapan lah, mudah-mudahan awet, dan mudah-mudahan air selalu turun untuk menghujani halaman rumahnya. Artinya dia mendoakan kebaikan supaya selalu rezekinya melimpah, begitu maksudnya. Nah, di sini buktinya adalah la zala. La zala di sini memang seperti jumlah khabariyah, tapi dia aslinya adalah jumlah du'aiyah, dia berdoa. La di sini dia bukan bermakna nafi, tapi dia itu syibh nafi karena dia berada di dalam doa, begitu, jumlah doa. Semoga senantiasa hujan itu terus-menerus turun, begitu. Wa hadha huwa alladhi asyara ilaihi al-musannifu biqauli wa hadha arba ila akhir bait. Inilah yang diisyaratkan oleh musannif dengan ucapannya wa hadhil arba ila akhir bait. Kemudian al-qismu tsani, bagian yang kedua adalah ma yustaratu fi amalihi ayasbiqahu ma masiratur fiyah. Jadi syarat jadi bagian yang kedua dari fiil yang ada yang jika dia beramal seperti kana wa akhwatu harus ada syaratnya. Fiil yang bagian yang kedua adalah fiil yang disyaratkan dalam amalnya itu harus didahului oleh ma masdariyah dzarfiyah. Contoh kayak dama, kaqaulika a'ti madum tamusiban dirhama,
berikanlah selama engkau mendapatkan dirham gitu. A'ti muddata dawamika musiban dirhaman. A'ti, berikanlah muddata dawamika selama kamu terus menerus musiban itu mendapatkan dirham. Wa minhu qauluhu ta'ala, di antara contoh tersebut juga ada firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wa ausani bi sholati wa zakati ma dumtu hayya. Dan Allah memberikan wasiat kepadaku agar melaksanakan sholat dan wa zakati dan zakat ma dumtu hayya selama aku hidup. Surat Maryam. Nah, muddah dawami hayya artinya adalah muddata dawami hayya. Jadi mama dzarfiyah itu kalau misalkan ditakwil itu ada lafaz muddata, selama, dawami selamanya, jadi selama aku hidup itu, madum tu hayya. Kemudian wa ma'na dhalla, sekarang kita membahas tentang maknanya semuanya. Wa ma'na dhalla, makna dhalla itu adalah ittisaful mukhbari anhu bil khabari naharon. Dia mensifati yang dikhabarkan dengan kabar di siang hari. Wa ma'na bata ittisafuhu bilailan, mensifati yang dikabarkan di malam hari. Jadi intinya bata itu kita mengabarkan orang tapi kondisinya di malam hari gitu. Wadha, kita mengabarkan orang tapi di waktu duha. Wasbaha, kita mengabarkan tentang kabar orang tapi di waktu pagi. Wa amsa, kita memberikan kabar tentang suatu kabar tapi di sore hari. Kemudian soro itu artinya tahawul min sifatin ila sifatil ukhra, yaitu berubah, menjelaskan tentang perubahan dari suatu sifat menjadi sifat yang lain. Kayak kita biasanya mengartikannya menjadi. Wa ma'na laisa dan malaisa itu an-nafi wa hiya 'indal itlaqi li nafil hal. Kalau laisa itu secara mutlak ya, ketika dia bermakna mutlak maka dia menafikan hal. Contoh, laisa zaidun qa'iman, Zaid tidak berdiri al-ana saat ini. Jadi dia bermakna hal kalau dia dimutlakkan. Wa inda taqyid bi zamanin la hasbihi, kalau misalkan laisa itu ditaqyid, dibatasi dengan suatu waktu, dengan suatu zaman, maka dia sesuai dengan pembatasan zaman tersebut. Kayak laisa zaidun qa'iman ghadan, Zaid tidak berdiri besok, maka maknanya adalah mazala wa akhwatuha. Maka dia bermakna Zaid tidak berdiri besok. Kemudian makna mazala wa akhwatuha, adapun arti dari mazala dan saudara-saudaranya zala yang 4 tadi itu mulazamatul khabari al mukhbari anhu ala hasabi ma yaqtadihil hal, yaitu terus menerusnya kabar terhadap yang dikabarkan itu sesuai dengan apa yang terjadi di saat itu, begitu. Contoh kayak mazala zaidun dohikan, mazala senantiasa apa Zaidun itu dohikan tertawa. Jadi dia menerangkan kondisi di mana Zaid itu selalu tertawa. Mazala senantiasa atau selalu Zaidun Zaid itu dohikan tertawa. Wa mazala Amrun azraqa al-ainaini, selalu senantiasa Umar itu azraqa hijau al-ainaini mata, kedua matanya. Wa madama, wa makna dama, lafaz arti dama adalah baqa wastamara, tetap dan senantiasa. Jadi madama artinya itu adalah tetap dan senantiasa. Demikian ya teman-teman. Jadi itu karena wa akhwatuha dibagi menjadi 2, ada yang beramal tanpa syarat dan ada yang beramal dengan syarat. Yang beramal dengan syarat itu ada 2 macam, yaitu disyaratkan ada nafi, dan yang kedua disyaratkan adanya masdar dzarfiyah. Demikian video kali ini. Kalau terlalu cepat dan bingung silahkan tanyakan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.